adalah pengolahan data atau juga biasa dikenal dengan statistika. Nah, sebelum kita ke materi, ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dengar nggak? Apa sih dari apa sih definisi dari ilmu statistika? Ada yang pernah dengar nggak? Jadi statistika itu kayak ini ilmu apa? Yang mau sensus penduduk gitu ya. Atau kayak misalnya pemilihan umum itu, apa pemilu atau pilkada itu digunakan ilmu statistika. Tapi pada bab ini kita membahas statistika yang dasar sekali. Nah, statistika itu adalah ini ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Itu bisa dicatat ya. Jadi saya ulangi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi ilmu ini adalah ilmu ilmu tentang data ya. Nah, pada bab ini tujuan kita adalah poin pertama, kita dapat menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram garis, gambar, batang, dan lingkaran. Poin kedua, kita dapat menentukan rata-rata hitung, modus kumpulan data. Nah, poin ketiga, kita dapat mengurutkan data mengurutkan data serta menentukan nilai tertinggi dan rendah. Nah, poin keempat, kita dapat menafsirkan hasil pengolahan data. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, dalam statistika itu ada istilah menyajikan data. Nah, dalam menyajikan data itu ada berbagai macam ya. Ada dengan diagram garis. Ada diagram garis, ada diagram batang. Ada lagi diagram lingkaran. Ada juga diagram gambar ya. Nah, yang pertama ini kita diagram garis. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh setelah melakukan pengamatan secara berkala ya. Nah, diagram garis ini membutuhkan dua sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, yang sebelah kiri ini ada kelebihan daripada diagram garis. Yang pertama, dapat digunakan untuk menafsir atau memperkirakan data. Nah, yang kedua, dengan diagram garis itu dapat menggunakan garis tunggal atau majemuk. Nah, yang poin ketiga, diagram garis majemuk biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan. Nah, di sebelah kanan ini kekurangan daripada diagram garis. Nah, poin pertama hanya untuk data berkala. Yang kedua, perlu ketelitian dalam membaca diagram ini. Nah, ini ada data penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Nah, ini pada tabel ini yang kolom kiri adalah menyatakan bulan, kolom kanan menyatakan banyaknya penjualan. Pada bulan Januari penjualannya ada 25 eksemplar ya. Februari 40, Maret 45, April 15, yang Mei 55. Nah, ini langkah-langkahnya membuat diagram garis. Pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Nah, yang kedua, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan. Ketiga, tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Nah, ini gambar diagramnya seperti ini ya. Nah, ini yang sebelah kanan. Jadi, ini yang sumbu yang berdiri ini menyatakan banyak ya. Atau biasa disebut frekuensi. Itu jadi dalam bentuk apapun isinya, yang sumbu tegak ini menyatakan jumlah atau banyak. Biasanya disimbolkan dengan huruf F kecil, maksudnya frekuensi. Nah, yang di bawah ini
Yang horizontal ini menyatakan bulannya. Nah, di tabel kan Januari ini 25. Jadi ini Januari, ini ditempatkan di tengah-tengah sini, antara 20 dan 30. Berarti 25 ya. Sini, ya kan? Nah, yang Februari itu 40. Nah, ini kita paskan bulannya di sini. Kita naik ke angka 40. Nah, ini kita paskan. Maret juga begitu, 45 ya. Nah, yang April ini 15, berarti titiknya dia menurun. Nah, ini. Mei 55. Nah, ini naik lagi. Nah, ini yang disebut namanya diagram garis. Jadi setelah ditentukan titiknya, dihubungkan dengan garis ini, yang merah ini. Nah, dari diagram tersebut, bulan apakah yang merupakan penjualan terendah? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Bulan apa paling sedikit penjualannya? April. Bulan April. Bulan April ya, 15 ya. Nah, yang ini. Nah, yang paling tinggi? Mei. Mei ya. Nah, ini. Itu sudah terlihat ya, titiknya dia paling atas dan angkanya di sini paling besar ya. Nah, yang kedua ini ada yang namanya diagram batang. Kalau tadi garis ya. Ini batang. Nah, ini merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Nah, di sebelah kiri ini ada tabel jumlah ikan yang dimiliki Pak Reza. Nah, tabel sebelah kiri ini, kolom sebelah kiri ini jenis-jenis ikannya. Yang kanan banyak ikannya. Nah, ini ada jenis ikannya, ada lele, mujair, bawal, gurami. Nah, langkah-langkah membuat diagram batang, pertama, buatlah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyaknya ikan pada sumbu tegak. Kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Jadi, dia banyaknya itu menyesuaikan yang sini ya, yang di tabel ini. Nah, ini harus sesuai dengan ini. Jangan nanti di tabel gurami di sini kalian isinya yang ini. Nah, jangan begini. Jadi harus lurus ya. Nah, di slide berikutnya ini contoh daripada diagram batang. Nah, ini sebelah kiri tadi tabelnya ya. Nah, kita gambar yang sebelah kanan. Jadi dia ada sumbunya juga seperti diagram garis. Biasanya kalau ini materi SMP sih, ini dinamakan yang berdiri ini kan vertikal. Nah, yang berdiri ini biasanya dinamai sumbu Y. Nah, yang ini sumbu X, biasanya seperti itu. Nah, yang sumbu berdiri ini selalu menyatakan jumlah ya atau banyaknya suatu benda. Jadi disimbolkan dengan huruf F kecil. Nah, yang bawah ini jenis-jenisnya. Nah, pada tabel ikan lele memiliki banyak 550. Berarti tingginya di atas 500 sedikit ya, antara 500 dan 600. Jadi dia di sini 550. Ikan mujair ada 450 ekor. Berarti dia di tengah-tengah ya. Nah, di tengah-tengah sini. Ikan bawal 350. Ini nilainya di tengah-tengah semua ya. Di sini.
Aduh, slide-nya anu ya, tertutup apa ini? Waduh, ada gangguan. Oh ya, sudah hilang ini. Oke, saya ulangi. Yang bawal tadi 350 ekor. Jadi dia titiknya di sebelah sini ya. Menyesuaikan angka aja. Jadi kalau tidak ada 350, dia di tengah-tengah sini. Nah, sedangkan ikan gurami 400. Jadi kalau yang 400 kan ada ini angkanya. Jadi luruskan saja. Jadi berbentuklah apa seperti gedung-gedung di kota itu ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, sekarang ada lagi yang namanya diagram gambar. Nah, diagram gambar ini dia seperti tabel cuma diberi tanda gambar ya atau piktogram biasanya disebutnya. Terlebih dahulu banyak data yang ingin diwakilkan dalam satu gambar. Kedua, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, ini diagram gambar ya. Yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri tabel biasa, yaitu tabel yang tadi, tabel data penjualan buku di toko Makmur ya. Nah, yang sebelah kanan juga tabel tapi dinyatakan dalam bentuk ini gambar. Misalnya Januari. Nah, Januari kan 25. Nah, kita buat ketentuan dulu di bawah ini. Misalnya buku yang warna biru menyatakan 10 buah, kalau yang merah 5 buah. Berarti kalau 25 ini ya, yang birunya ada 2, yang merah ada 1 ya. Nah, ini. Nah, yang merah ini menyatakan 5 buah. Dia di sini 25 pada tabel, berarti 10-nya ada 2 ya. Ini. Nah, yang warna merah muda ini ada 1 karena ini 25. Nah, yang Februari 40, berarti tinggal yang biru saja dikali 4 ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Yang Maret 45, jadi yang biru ada 4, yang pink 1. Nah, kalau 15 berarti tinggal ini aja ya, yang biru 1, yang pink 1. 50 yang birunya tinggal kali 5. Nah, ini contoh sederhana daripada diagram gambar. Nah, yang keempat ada lagi namanya diagram lingkaran. Nah, diagram gambar menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dinyatakan dalam bentuk persentase, yang kedua dinyatakan dalam bentuk besar derajat. Jadi saya tandai. Pertama persentase, yang kedua bentuk derajat. Nah, kalau persentase paling tinggi berapa persen biasanya? Angka tertinggi dalam persen itu berapa? Berapa angkanya? Per 100 ya. Nah, kalau misalnya lingkaran dalam bentuk derajat, angka tertingginya berapa derajat? Satu buah lingkaran. Ayo, ada yang bisa jawab nggak?
Ini ya 360 derajat. Kalau persen berarti 100%. Nah, ini ada tabel menyatakan banyak kantong darah dari hasil donor darah ya. Nah, kolom sebelah kiri menyatakan golongan darah, yang kanan menyatakan banyaknya kantong darah. Golongan A 70, B 63, AB 35. Golongan darah golongan darah O 112. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk persentase dan derajat ya. Nah, sebelum kita menggambar diagram tersebut, kita jumlah dulu banyak data keseluruhannya. Nah, dari tabel tersebut tadi 70 ditambah 63 tambah 35 tambah 112, jumlah keseluruhannya adalah 280 kantong darah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Nah, yang kiri dulu kita ubah ke bentuk derajat. Nah, golongan darah A itu kan 70 kantong ya. Nah, ini 70 kantong dibagi 280. Jadi hukumnya seperti ini. Apa ya? Dia ditanya, dibagi, diketahui gitu. Dicatat ya. Yang untuk ini, untuk yang derajat ini ditanya, dibagi, diketahui dikali 360 derajat. Itu anunya rumusnya. Nah, yang ditanya kan 70, yang diketahui adalah 280. Kalau diubah ke derajat dikali 360 derajat. Nah, ini kan 70 per 280, kita tembak ya. Ini jadi 1/4 dibagi 360 adalah 90 derajat. Nah, golongan darah B ada 63 ya. Nah, itu dibagi 280 karena jumlah keseluruhannya kan. Dikali 360 hasilnya 81 derajat. Nah, yang AB itu 35 kan. Dibagi 280 derajat kali 360. Hasilnya 45. Terus yang O 112 per 280 kali 360. Hasilnya 104. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, kalian bisa jumlahkan ini, derajat-derajatnya ini. Nah, ini derajat-derajatnya ini kalian jumlah. Nah, setelah kalian jumlah, apakah hasilnya 360 derajat ya? Nah, jika tidak 360 berarti dalam perhitungan di golongan darah ini ada yang salah. Tapi kalau 360 berarti semua perhitungannya sudah benar. Sini. Nah, ini yang sebelah kanan mengubah mengubah ke persentase. Nah, kalau ke persentase yang dibedakan tinggal dikali 100%. Jadi begini. Nah, yang pecahannya ini tetap sama ya. Tetap sama dengan yang ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini sama juga dengan yang ini. Sama. Saya kasih warna yang sama. Nah, yang berbeda dikali ini.
Ini dikali 100%, ini kali 360. Nah, ini 100% ya. Nah, dari 70 per 280 kali 100% hasilnya adalah 25%. Nah, yang ini yang golongan darah B 63 per 280 dikali 100%, hasilnya adalah 22,5%. Yang AB hasilnya 12,5% ya. Yang O 40%. Nah, ini juga untuk pembuktiannya harus kalian jumlah ya persentasenya. Ini kalian jumlah semuanya persentasenya. Nah, ketika kalian jumlah, itu harus menghasilkan angka 100%. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika itu jika tidak memenuhi angka 100%, berarti di antara sini ada yang salah ya dari perhitungan golongan darahnya ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, kita buatlah lingkaran. Lalu bagi beberapa bagian sesuai dengan besar derajatnya. Nah, yang keempat, jika semua data telah digambar dengan benar sudut-sudutnya, buatlah keterangan di dalamnya. Nah, ini kan tadi sudah didapat ya besaran derajatnya. Saya copy ke slide berikutnya ya. Nah, dari hasil perhitungan sebelumnya, nah ini kita sesuaikan dengan dengan diagram lingkarannya. Nah, jadi ini golongan darah A-nya kan 90, maka di sini angkanya 90 derajat. Nah, yang B 81 derajat, berarti di sini ya. Nah, yang AB 45 derajat, kita sesuaikan juga di lingkarannya seperti ini. Yang O berapa ini? 144 derajat ya. Yang O 144 juga sesuaikan di sini. Nah, kalau 90 derajat dia sudah pasti siku-siku ya. Dia seperti huruf L. Nah, kalau ini mendekati siku-siku. Nah, yang paling besar adalah golongan darah O, yaitu 144 derajat. Artinya apa? Jika dia di dalam lingkaran paling besar sudutnya, dia adalah jumlah pendonor yang paling banyak ya. Nah, sekarang ini materinya menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, modus, dan median. Nah, sebelum ke pembahasan tersebut, kita harus bisa mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, mengurutkan data dapat mempermudah dalam mengolah data ya. Nah, dari yang telah diurutkan, nanti kita akan peroleh nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, ini ada suatu data ya.
Nah, ini datanya acak 12, 14, 11, 8, 19, 11, dan seterusnya ya. Nah, kita urutkan data ini, yang kuning ini ya, yang kotak kuning ini kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi, kita lihat dulu angkanya. Paling kecil angka 4 ya. Nah, ini. Nah, yang angka 4 ini kita taruh di paling awal ya. Nah, diurutkan. Nah, ini sudah kita urutkan 4, 5, 6, 8, 8. Nah, misalkan ada angka yang double, ya harus diurutkan sesuai dengan yang sebelumnya ya. Jika 8 ya 8 lagi. Nah, nanti ada angka 9, tidak ada ya. Nah, ini langsung ke 10 dan hingga seterusnya. Nah, dari data yang telah kita urutkan, informasi yang kita dapat, pertama nilai tertinggi, kedua nilai terendah. Nah, nilai tertingginya itu berarti dia di urutan terakhir ya. Nah, ini nilai tertinggi, yaitu pada angka 21. Sedangkan nilai terendah itu di urutan yang paling awal, yaitu angka 4 ya. Nah, ini terdapat 3 data nilai 11. Artinya, ini 3 data nilai 11. Oh iya, 11 dan 14 ya. Terdapat 3 data nilai 11. Oh, ini ada yang ingin bertanya ya. Oh iya, silakan ya. Bentar lagi ini juga mau habis ya. Nah, ini apa ini? Oh iya, betul aja. Ini yang selanjutnya, setelah mengurutkan data, kita mencari nilai rata-rata atau biasa disebut dengan mean tulisannya ya. Nah, rata-rata hitung atau mean ini dapat dicari dengan rumus berikut. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, ini jumlah dengan banyak beda ya. Nah, ini ada contoh soal. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam 1 tahun. Nah, datanya 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 11. Nah, tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, jumlah data dibagi banyak data. Jadi, nah ini kita jumlahkan data-data siswanya ya. Nah, dibagi banyak data. Nah, yang disebut banyak yang ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, atau dari soal ini langsung ya, 10 siswa. Nah, ini langsung ke sini. Nah, dari hasil penjumlahan tersebut, dapatlah angka 119 dibagi 10, hasilnya adalah 11,9. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya modus. Nah, modus ini adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, jika ada data yang memiliki frekuensi sama, maka data-data tersebut tidak memiliki modus. Namun, jika ada 2 data atau lebih frekuensi terbesar, maka data tersebut memiliki 2 modus ya. Ini ada contoh. Tentukan modus dari data berikut. Nah, ini yang pertama ada pisang ya, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Nah, penyelesaiannya kita kelompokkan ya. Yang sama kita kumpulkan, pisang, pisang, jambu, jambu, melon, melon, apel, apel. Nah, karena setiap data tersebut memiliki frekuensi yang sama, maka dari data tersebut tidak memiliki modus. Seimbang ya, dua-dua ya.
Nah, sekarang ada data lagi, tentukan modus dari data berikut. Ini 33, 31, 30, 33, 32, 31. Nah, ini 30, 34, 33, 30, 34. Nah, kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. Paling kecil angka 30 ada 3 ya. 31 ada 2, 32 1 aja. 33 ada 3, 34 ada 2. Nah, dari kelompok angka-angka ini yang paling banyak berapa? Angka berapa? Ayo. Yang jumlahnya paling banyak angka nilai berapa ini? 30 kah? 31 kah? Yang mana? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ini di slide ada angka 30, 31, 32, 33, dan 34 ya. Oke, dari data